Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial membuat simulasi pemantauan suhu dan kelembapan dengan berbasis Walkwi dan juga Blink. Nah, langsung saja pada tahap yang pertama kita akan masuk ke Google Chrome untuk mengakses website Walkwi. Di sini sebenarnya sudah ada. Kita langsung ketik saja Walkwi. Nah, ini kita klik yang paling atas. Nah, jika tampilannya seperti ini, nah bagi yang belum login, silahkan login terlebih dahulu. Karena di sini kita akan menggunakan microcontroller SP32 dan juga sensor suhu. Nah, di sini kita klik SP32. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita langsung scroll ke bawah. Kita pilih yang SP32 yang ini. Nah, akan tampil seperti ini. Ini kita geser dulu karena kita akan tambahkan sensor suhu dan kelembapan. Caranya kita klik add and new part. Kita tambahkan. Nah, di sini kita langsung klik karena sensor suhu dan kelembapan itu saya pakai DHT22. Yang ini kita langsung klik. Nah, sebelum kita simulasikan atau sambungkan pin DHT22 ke SP32 ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu SP32 dan sensor DHT22. Nah, SP32 adalah sebuah microcontroller yang dikembangkan oleh Expressive System yang memiliki fitur Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi. SP32 sering digunakan dalam proyek IoT atau Internet of Things karena konsumsi dayanya itu yang rendah. Performanya juga tinggi, serta berbagai fitur seperti ADC atau Analog to Digital Converter, kemudian juga DAC atau Digital to Analog Converter. Kemudian juga bisa mengakses sensor sentuh dan masih banyak lagi. Nah, ada beberapa fitur utama dalam SP32. Nah, yang pertama itu ada prosesor. Nah, dalam prosesor ini ada yang namanya dual core stanza atau dengan kecepatan hingga 240 MHz. Nah, ini juga bisa menjalankan dua tugas secara bersamaan atau multitasking. Nah, yang kedua itu adalah konektivitas. Nah, konektivitasnya ini ada dua. Yang pertama itu ada Wi-Fi. Nah, ini bisa menghubungkan SP32 ke internet atau membuat jaringan tersendiri atau biasa kita sebut dengan access point. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada Bluetooth. Nah, Bluetooth ini mendukung klasik dan BLE atau Bluetooth Low Energy. Nah, yang ketiga itu ada memori dan penyimpanan. Nah, memori dan penyimpanan dalam SP32 ada RAM hingga 520 KB, kemudian bisa menggunakan penyimpanan eksternal dan juga port dan antarmuka. Nah, di sini ada dua, yaitu General Purpose Input Output. Nah, ini bisa dikontrol untuk menghidupkan dan mematikan perangkat lain. Kemudian ada juga ADC atau Analog to Digital Converter. Ini bisa membaca sensor analog. Nah, kemudian ada DAC atau Digital to Analog Converter. Ini bisa menghasilkan sinyal analog. Kemudian ada 12 atau I2C, SPI dan juga UART. Ini mendukung berbagai protokol komunikasi dengan sensor dan perangkat lain. Kemudian ada juga fitur lainnya yaitu SP32 hemat daya. Artinya bisa masuk ke mode deep sleep untuk menghemat daya, contoh untuk perangkat yang berjalan dengan baterai. Kemudian juga SP32 ini sering digunakan dalam proyek seperti otomatisasi rumah atau smart home, kemudian sensor IoT misalnya pemantauan cuaca atau lingkungan, dan juga robotika. Bisa juga sistem keamanan seperti kamera pintar, kemudian akses kontrol.
Nah, untuk sensor DHT22 ini itu adalah sensor suhu dan kelembapan yang sering digunakan dalam proyek elektronik. Nah, sensor ini tuh lebih akurat dibandingkan dengan DHT11, sehingga banyak digunakan dalam aplikasi pembutuhan pengukuran suhu dan kelembapan dengan presisi tinggi. Nah, ada beberapa spesifikasi DHT22. Nah, yang pertama itu rentang suhunya. Nah, rentang suhu dalam DHT22 ini minus 40 derajat hingga 80 derajat Celcius. Nah, akurasi suhunya itu kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Kemudian rentang kelembapan. Nah, rentang kelembapannya ini 0% hingga 100%. Kemudian akurasi kelembapannya kurang lebih 2% hingga kurang lebih 5%. Nah, ada juga tegangan operasi dalam DHT22 ini itu 3,3 volt hingga 5 volt. Dan waktu responnya itu cukup cepat, yaitu 2 detik. Nah, DHT22 ini menggunakan protokol komunikasi atau kabel. Biasa disebut dengan single wire digital protocol, yang berarti hanya perlu satu kabel data untuk berkomunikasi dengan microcontroller seperti SP32 atau Arduino. Nah, lanjut untuk mensimulasikannya, pin di DHT22 ini kita sambungkan ke SP32, ya, di mana pin yang pertama VCC kita hubungkan ke sini 3SP3 volt. Kemudian SDA kita hubungkan dengan pin 5 ini. Dan juga ground pastinya kita hubungkan ke ground. Di sini saya pakai ground yang satu. Nah, untuk codingannya ini saya sudah siapkan. Sini kita langsung saja. Nah, ini kita copy. Langsung copy ya supaya cepat. Nah, kita langsung ganti. Nah, ini sudah saya masukkan. Nah, kemudian kita perlu website. Tadi kita akan akses blink.cloud. Kita akses blink. Ini kita langsung masuk. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti saya sudah login ya. Bagi yang belum login, silahkan login terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke databoard. Nah, sini kita langsung pencet develop zone. Kita masuk ke new template. Nah, ini kita ketik. Ya, ini sudah siap SP32 DHT22. Kemudian menggunakan SP32 sudah betul, WiFi. Kemudian oke. Nah, ini terus kita ke data stream. Kita tambah, kita virtual pin. Nah, ini kita klik aja di sini jadi suhu ya. Suhu, kemudian V0. Kemudian di sini karena suhu jadi kita pilih Celsius, sel ini. Nah, terus di sini kita akan pilih maksimumnya itu di
100 ya, 100. Oke. Terus warnanya, karena suhu identik dengan warna biru ya, warna biru, kita grid. Nah, terus kita tambah untuk kelembapan ya, virtual pin sama, kemudian di sini kita tulis kelembaban, kemudian V1 karena F0 ini sudah suhu untuk suhu tadi. Kemudian untuk untuk kelembapan, jadi kita pilih persentase. Nah, ini. Oke, di sini juga kita maksimumnya 100% ya. Untuk warnanya, karena kelembapan identik biasanya orange dan merah, saya pilih warna merah. Kita grade, kemudian ini kita save. Nah, ini udah. Nah, selanjutnya kita masuk ke web dashboard. Nah, kita pilih edit. Lalu kita ketika tampilan sudah seperti ini, kita langsung scroll ke bawah, kemudian pilih gauge. Terus nah, ini ada dua karena ini yang satunya untuk suhu dan yang satunya untuk kelembapan. Kemudian kita ke pengaturannya, ini kita pilih untuk suhu. Terus ini kita ubah jadi, saya pilih warna hijau aja. Oke, kita pilih di sini warna biru karena tadi kita pilih warna biru. Oke. Terus kita pilih di sini warna, kita pilih sini warna kelembapan, kemudian warnanya itu saya pilih warna merah. Nah, seperti ini, lalu kita save and apply. Nah, ketika sudah seperti ini, kemudian kita langsung ke device. Ini kita new device from template. Nah, kemudian kita pilih SP32 DHT22, kemudian kita grid. Oke, ini langsung muncul. Ini kita tempelkan pada program yang di Walkway tadi. Nah, di sini ini kita ganti yang di bagian atas sini. Kita ganti supaya bisa terkonek, kita langsung tempelkan. Nah, ini sudah tertempel. Kemudian selanjutnya kita ke library manager, kemudian kita tambahkan library, kita ketik saja di sini DHT. Nah, ini sensor library. Nah, selanjutnya kita ke library txt. Nah, di sini kita harus tambahkan, ini saya sudah siapkan. Ini baik. Terus kita klik. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba ke ini, lalu kita coba ini, kita format code, lalu kita coba untuk simulasikan. Ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, kita tinggal menunggu. Ini kita perhatikan ya, sampai ada. Nah, ini sudah ada kata ready. Jadi ini sudah mulai terkonek dengan Blink tadi. Nah, ini kita lihat di sini ada temperaturnya 24. Nah, kita lihat di sini, klik. 24 derajat Celcius dan humidity-nya atau kelembapannya itu 40%. Nah, di sini langsung saja kita cek di kita cek di Blink. Nah, di sini sudah terlihat 24%. Sini 24% dan juga 40% untuk kelembapan. Jadi sudah sesuai lah. Kita ubah ya. Kita coba ubah ke 70.
coba 71, kemudian ini kita ubah ke 51, itu coba sampai. Nah, ini sudah terbaca ya. Untuk suhunya itu sekitar ini 51,1 derajat Celcius, dan untuk humidity-nya atau kelembapannya itu 71,5%. Kita cek di Blink. Nah, ini sudah sesuai ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ketika sudah online maka koneksi antara Walkway dan juga Blink itu sudah terkonek. Nah, baik, pada percobaan selanjutnya saya akan mencoba di aplikasi Blink. Nah, aplikasi ini kalian bisa download di Play Store maupun App Store. Karena di sini saya sudah download aplikasi Blink Cloud. Langsung saja kita buka. Nah, kita tunggu. Nah, sebelum masuk kalian bisa login terlebih dahulu menggunakan Gmail, karena di sini saya sudah login ya. Jadi ini kita tinggal menunggu untuk masuk. Ini login karena jaringan ya. Nah, ini sudah masuk. Jadi tampilannya akan seperti ini jika kalian sudah login, akan terkonek sendiri. Di sini ada SP32, DHT22 ya. Terus kita langsung terus di sini kita bisa klik titik 3 untuk settingannya, logout dan lain sebagainya. Langsung saja kita klik yang ini ya, SP32 DHT22. Nah, tampilannya akan seperti ini, namun karena belum ada tanda seperti kunci di bagian kanan atas, jadi kita akan tunggu. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini akan ada tanda kunci di bagian kanan atas. Kita langsung pencet. Kemudian di sini sudah tersedia SP32 DHT22 di My Template. Kita langsung klik. Kemudian untuk menambahkan suhu dan kelembapan kita tekan yang bagian bawah kiri ada tanda plus. Kemudian kita scroll ke bawah sampai menemukan gauge. Ini kita ambil satu, kemudian kita tambah lagi untuk kelembaban. Ini sudah. Terus kita pilih satu untuk suhu ya. Nah, ini untuk bagian desainnya kita klik di bagian kanan bawah. Ini ada klik, kita tinggal pilih warnanya. Ini saya pilih warna hijau. Terus kita langsung, nah ini sudah selanjutnya untuk kelembaban. Nah, kita pilih desain bagian bawah, terus kita ubah warnanya. Jadi saya pilih warna kuning aja ya. Terus kita oke. Nah, ini sudah tersedia ya untuk suhu dan kelembapan. Terus kita back. Nah, kita back, terus kita pencet. Nah, ini sudah ada tampilannya. Di sini kita lihat. Nah, di sini 19 derajat Celcius dan 46% ya. Sudah muncul di smartphone ini. Terus kita akan buktikan apakah sesuai pada laptop di website Walkway dan juga Blink. Kita cek di laptop. Nah, seperti pada aplikasi Blink pada smartphone tadi, di situ tertampil bahwa temperatur itu menunjukkan 19,7 derajat Celcius dan juga 46 derajat Celcius. Seperti ini. Bisa lihat. Nah, coba kita ubah temperaturnya ke 27 coba ya.
46,9 dan juga humidity-nya itu 78%. Kita lihat di blinknya terlebih dahulu. Nah, ini sudah terubah 46 derajat Celcius dan juga untuk kelembabannya itu 78%. Nah, untuk di aplikasi yang di smartphone itu juga terubah. Tunggu kita lihat dulu. 78 46 ya. Ini juga sudah terubah. Kita bisa lihat di sini tertera 46 derajat Celcius dan juga 78% untuk kelembapan dan suhunya. Berarti sudah terhubung antara web Walkwi, Blink dan juga aplikasi yang ada di smartphone, yaitu Blink IoT. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart yang sudah tadi dijelaskan tentang simulasi pemantauan suhu dan kelembapan berbasis Walkwi dan juga Blink menggunakan microcontroller SP32 dan juga sensor DHT22. Nah, di sini mulai flowchartnya itu ditandai dengan mulai, di mana artinya proses dimulai dari inisialisasi sistem. Kemudian masuk ke instalisasi SP32, Wi-Fi, Walkwi, Blink dan juga DHT22. Nah, artinya sistem menginisialisasi microcontroller SP32 dan menghubungkan ke Wi-Fi. Nah, kemudian Walkwi itu digunakan sebagai simulasi, sedangkan Blink adalah platform untuk menampilkan data secara real time. Nah, kemudian sensor DHT22-nya ini diinisialisasikan untuk membaca suhu dan kelembapan. Nah, kemudian untuk untuk baca data sensor DHT22 atau suhu dan kelembapan, di mana artinya sensor akan membaca data dari sensor DHT22. Nah, sebelum kemudian lanjut cek status ready. Walkwi dan Blink, apakah Walkwi dan Blink terhubung? Nah, artinya sistem memeriksa apakah koneksi ke Walkwi atau Blink itu sudah siap. Nah, jika tidak terhubung, sistem akan masuk ke proses periksa. Nah, di sini proses periksa koneksi atau codingan untuk memeriksa kesalahan koneksi atau kode. Nah, jika terhubung, maka proses akan dilanjutkan. Nah, kemudian kita lanjut ke ini yang kirim data ke Blink, suhu dan kelembapan. Nah, artinya data yang diperoleh dari sensor tersebut akan dikirimkan ke platform Blink. Nah, kemudian ada ini tunggu data terbaca di Blink. Nah, artinya sistem menunggu hingga data berhasil untuk ditampilkan di aplikasi Blink. Nah, kemudian lanjut di menampilkan data. Ini menampilkan data suhu dan kelembaban. Menampilkan data suhu dan kelembapan artinya data suhu dan kelembapan ditampilkan di aplikasi Blink. Nah, kemudian yang terakhir yaitu N yang menandakan bahwa proses sistemnya itu selesai. Nah, flowchart ini itu menggambarkan alur kerja sistem monitoring suhu dan kelembapan secara real time menggunakan SP32, sensor DHT22 dan juga berbasis platform Walkwi dan juga Blink. Itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan pada penjelasan simulasi pada
pemantauan suhu dan kelembapan berbasis Walkwi dan juga Blink menggunakan microcontroller SP32 dan juga menggunakan sensor DHT22. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.